kenalin, nama aku Aska. Aku mahasiswi Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian di Universitas Mula Warman. Hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian atau struktur dalam karya tulis ilmiah. Sebelumnya kita sudah pernah membahas nih tentang pengertian, bentuk, jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. So, buat teman-teman yang belum nonton videonya, bisa cek dulu ya. Hari ini supaya nggak cuma teori, nggak cuma membahas pengertian basic dari karya tulis ilmiah, kita akan mencoba untuk membedah makalah atau membedah karya tulis ilmiah yang kita temui di Google. Penasaran? Langsung aja ke videonya. So let's go! Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian apa saja yang ada pada karya tulis ilmiah. Yang pertama ada halaman judul. Ini merupakan halaman judul. Di sini terdiri dari judul karya tulis ilmiah. Di sini menjelaskan apa yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini. Selanjutnya ada logo instansi. Kemudian nama penyusunnya, nama lembaga, dan tahun penyusunan. Masuk ke bagian yang kedua ada abstrak. Abstrak adalah rangkuman karya tulis berisi intisari penelitian, terdiri dari latar belakang atau masalah atau tujuan dari penelitian ini dilakukan. Di sini dijelaskan tujuannya untuk mengetahui pendapat mahasiswa tentang etika pergaulan mahasiswa di kampus. Kemudian dijelaskan juga metode apa sih yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, di sini dijelaskan juga menggunakan penelitian deskriptif. Kemudian di sini juga dijelaskan pada paragraf ketiga, dijelaskan hasil pengamatan, kesimpulan, dan sarannya. Dijelaskan, seperti ini dijelaskan, kemudian juga ada sarannya menurut mahasiswa, dan ini adalah sarannya. Tujuannya dari abstrak ini apa? Tujuannya agar pembaca memperoleh gambaran tentang isi karya tulis sesuai dengan kebutuhan minat pembaca dan perlu dibaca lebih lanjut lagi. Masuk ke kata pengantar. Kata pengantar ini untuk mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas di dalam makalah. Di sini berisi tentang ungkapan rasa syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih kepada orang-orang yang membantu, juga ada harapan penulis, yaitu supaya bermanfaat bagi pembacanya. Tidak lupa di sini juga ada tempat, tahun, bulan, dan juga identitas penulis. Biasanya di sini juga ditulis nama penulisnya. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu daftar isi, yaitu daftar nomor halaman yang menunjukkan letak bagian karya tulis. Sehingga jika kita mencari bagian dari karya tulis secara acak, bisa dengan mudah dengan melihat daftar isi. Kemudian masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah. Kemudian masuk ke rumusan masalah yaitu untuk menentukan apa yang akan dibahas, masalah apa yang akan dibahas dalam bentuk pertanyaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab atau dibahas di bagian hasil pengamatan atau pembahasan. Ditulis juga tujuan penelitian dan manfaat penelitian seperti ini. Masuk ke bab 2, berisi kajian teori atau landasan teori. Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dari para ahli atau sumber-sumber yang dipercaya. Seperti di sini ada KBBI, ada dari para ahli seperti ini. Selanjutnya masuk ke bab keempat, yaitu metode penelitian. Di sini cara-cara yang digunakan dalam penelitian ditulis, dijelaskan. Di sini menggunakan penelitian deskriptif. Dan hal-hal yang perlu dijelaskan mengenai tentang metode penelitian juga ditulis, dibahas di sini. Masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di sini penulis menganalisis hasil pengamatannya apa sesuai dengan teori atau tidak. Di sini juga dijawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah yang ada di atas. Setelah dibahas, masuk ke bab terakhir, yaitu bab 5, penutup. Berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Kesimpulan, sarannya berupa pendapat penulis agar penulisan karya tulis ilmiah atau proses penelitian selanjutnya bisa lebih sempurna. Di sini juga ada daftar pustakanya, yaitu
referensi apa yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penelitian karya ilmiah. Dan biasanya di akhir juga ada lampiran. Lampiran itu berupa bukti pendukung yang dilakukan saat penelitian, bisa foto-foto atau daftar pertanyaan saat wawancara jika menggunakan metode wawancara, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.